Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama Bapak Dr. Haji Zaidi Abdad, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita masih berbincang-bincang ini mengenai vaksin massal. Tadi program sejuta santri ya Pak Dokter ya. Pak Dokter tadi bilang sejuta santri, beberapa pondok pesantren pun sudah masuk 1 juta. Tapi kalau datanya di NTB ini kira-kira ada berapa pondok pesantren Pak yang akan menjadi sasaran nantinya untuk kedepannya? Ya, kita akan melihat situasinya ya. Jadi ini mengalir saja ya. Kalau pondok pesantren di NTB ini kan banyak ya. Karena itu kita pelan-pelan ya tahapan ini, tapi kita harapkan pasti ya kan. Jadi kita akan mencoba merambah dari pesantren-pesantren yang memiliki santri yang sudah banyak, yang sudah besar. Kita coba untuk datang dan komunikasi. Kalau misalkan satu pondok itu ada 1.000, 2.000, maka secara otomatis memberikan sumbangsi besar ya terhadap proses vaksinasi ini. Iya, betul. Nah ini coba terus kita lakukan ya. Dan sampai hari ini juga sudah kita tetap melakukan pendataan. Bahkan kasih saya tadi juga ke Lombok Barat untuk komunikasi kepada pengasuh-pengasuh pesantren untuk mendata berapa. Kalau misalkan nanti datanya sudah mendapatkan 1 juta, maka langsung kita akan melakukan koordinasi dengan Pemprov ya sebagai pemangku kebijakan Kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan Polda dan TNI untuk bersama-sama melakukan gerakan vaksin ini. Dan gerakan vaksin ini saya pikir Kementerian Agama sebagai pelopor lah ya, pelopor saja. Kemudian segala yang menyangkut persoalan infrastrukturnya itu ada di Nakes kan, Dinas Kesehatan. Sehingga nanti kita bisa kerjasama dengan Pemprov, dengan Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten kota, sehingga nanti tidak kerepotan. Jadi gerakan 1 juta ini bukan dikumpulkan di Kemenak, bukan. Tapi nanti kita akan datang ya, misalkan di Lombok Barat, di Azizia misalkan. Nanti akan ditata di sana. Kita bisa kerjasama dengan Nakes di Lombok Barat dan mereka akan menyiapkan di pesantren Azizia. Kemudian nanti bergiliran mereka akan melakukan vaksinasi. Begitu seterusnya sampai ke Lombok Tengah, Lombok Timur ya. Sampai akhirnya nanti tuntas Sampai tuntas. Kita harapkan Oktober sudah bisa selesai. Oktober ya. Karena sudah dimulai juga ya. Mulai Agustus kemarin beberapa pondok pesantren juga di Jawa yang besar-besar begitu sudah dilakukan juga bersama beberapa warga. Pak Dokter, kalau kita berbicara mengenai pondok pesantren ini ya, pondok pesantren tentunya juga beberapa waktu yang lalu sempat ada beberapa santrinya yang terkena begitu, dan itu kalau sudah satu yang kena karena mereka kan berbaur begitu ya Pak Dokter ya. Jadi cepat sekali menularnya. Bagaimana menurut Pak Dokter kira-kira pondok pesantren ini menyikapi adanya pandemi ini? Iya, terkait dengan persoalan pandemi COVID di pondok pesantren, ya ini sejak awal ketika pandemi ini di lockdown dan pondok pesantren juga ikut lockdown, kemudian ada kelonggaran pondok pesantren dikecualikan ya karena pondok pesantren ini kan sebenarnya sama dengan karantina ya. Jadi kalau kita amati itu begitu masuk di swab semuanya PCR, kemudian anak-anak ini tidak lalu lalang, maka sebenarnya di pondok pesantren ini akan lebih aman karena mereka terkarantina di sana, tidak bersentuhan dengan pihak luar. Nah ini sebenarnya juga membantu kita semua bahwa anak-anak yang sudah di pesantren itu agak aman. Nah persoalan anak-anak yang pernah kena di pondok pesantren itu kasuistik dan saya pikir ini sudah diselesaikan persoalan-persoalannya, harus ditata kembali, prokesnya harus diperbaiki, dan terutama juga guru-guru yang lalu lalang pulang pergi ya ini tentu juga menjadi perhatian kita, karena boleh jadi anak-anak kena itu dari OTG guru-gurunya yang pulang pergi kan. Nah, tapi kalau anak-anak itu berada di dalam yang awalnya sudah clear, dia tidak ada OTG, tidak ada gejala apapun, maka insya Allah di pondok lebih aman dibandingkan di luar. Baik. Selain itu apa juga yang dikhawatirkan kira-kira Pak Dokter kalau kegiatan di pondok pesantren? Ya, saya pikir gini, kita juga sebagai warga yang taat aturan, taat agama, dan pondok pesantren adalah pilarnya untuk mendidik anak-anak santrinya.
untuk menanamkan nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai ketaatan, baik itu taat kepada ajaran agama maupun taat kepada negara. Saya pikir di pondok pesantren sudah menyiapkan infrastruktur yang ada, mulai dari mereka harus pakai masker, kemudian yang kedua harus dipasang hand sanitizer-nya, kemudian mereka juga kalau berjaga jarak mungkin agak sulit karena mereka di pondok pesantren ini kan jumlahnya banyak ya. Tetapi menurut saya ya bahwa ketika mereka sudah dalam posisi clear, tidak ada persoalan ya, maka tidak jadi masalah karena mereka tidak berbenturan dengan siapapun. Yang perlu dijaga memang adalah kebersihannya ya, karena kadang-kadang di pondok pesantren ini apalagi anak-anak ya selalu diingatkan, harus diingatkan kebersihan, jangan sampai kumuh di pondok pesantren, pakaian yang habis dipakai tidak boleh kemudian langsung ditaruh begitu saja, harus dimasukkan di bak, kemudian tempat tidurnya juga harus bersih, tidak boleh ada gantungan di tempat tidur, itu sudah harus mulai kita jaga. Jadi ada paradigma ya baru untuk merubah stigma bahwa pondok pesantren itu terlihat kumuh dan seterusnya. Nah, di era COVID modern sekarang ini, saya pikir pondok pesantren juga harus merubah wajahnya. Jadi jangan sampai kemudian tidur pakaiannya bergantungan ya, gak karu-karuan gitu ya. Kemudian di kamar mandinya paling tidak mungkin kalau masih ada pondok pesantren yang menggunakan kolam ya, itu paling tidak seminggu sekali ya, harus dikuras, dibersihkan ya, paling tidak begitu. Kecuali yang sudah menggunakan shower yang sudah modern. Baik, memang pandemi ini juga merubah pola pikir gitu ya beberapa pondok pesantren seperti yang Bapak Dokter bilang tadi, agar bisa merubah kebiasaan tersebut. Ya harapannya memang begitu ya Pak Dokter ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita Pak Dokter, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.